Pemirsa, 18 anggota polisi dari tingkat Polsek, Polres hingga Polda terlibat dalam aksi pemerasan warga negara Malaysia saat gelaran Jakarta Warehouse Project 2024. Dari hasil penyelidikan total sementara uang hasil pemerasan berjumlah 2,5 miliar rupiah. Kadif Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim meralat total sementara uang hasil pemerasan warga negara Malaysia oleh belasan oknum polisi di konser Jakarta Warehouse Project 2024. Menurutnya, dari hasil penyelidikan, pemerasan yang dilakukan anggota Polri hanya sebesar 2,5 miliar rupiah. Angka itu lebih rendah dari uang pemerasan yang viral beredar di media sosial, yakni senilai 9 juta ringgit Malaysia atau sekitar 32 miliar rupiah sebagaimana pengakuan korban. Barang bukti yang telah kita amankan, ya, jumlahnya berapa, Dok? 2,5 ya? 2,5 miliar. Jadi 2,5 miliar rupiah. Jadi jangan sampai nanti seperti pemberitaan sebelumnya yang angkanya cukup besar. Nah, itu tidak sesuai dengan fakta dari hasil yang kita dapatkan. Polri pun telah mengamankan 18 oknum polisi pelaku pemerasan uang kepada warga negara Malaysia. Oknum polisi yang diamankan itu terdiri dari personel Polda Metro Jaya hingga Polsek Kemayoran. Peran masing-masing pelaku pemerasan pun masih terus didalami. Ini kan dari 18 ini meliputi Polsek ada, Polres ada, dan Polda. Tentunya kan ini berbeda. Jadi begitu, tidak terkoordinasi dengan jadi satu. Jadi itu saja. Tadi kan dari awal saya sudah sampaikan bahwa 18 ini meliputi dari Polsek, Polres, dan Polda. Jadi semuanya. Dan kita ambil alih penanganannya dan kita tangani di Propam Mabes. Sejauh ini, Polri dan Kepolisian mencatat 45 orang yang telah melapor sebagai korban pemerasan. Polri dan polisi Malaysia juga disebut tengah bekerja sama untuk membuka meja pelaporan guna menjaring laporan dan aduan baru. Korban ya yang kemarin nonton itu datang ke Indonesia, kalau mau melaporkan disediakan des di Malaysia. Menurut kami ini langkah yang sangat progresif gitu. Ya, dan kami menghimbau ya, kalau memang Anda dirugikan, kalau memang Anda butuh keadilan, silakan datang ke des itu. Belakangan media sosial negeri jiran dibanjiri unggahan pengalaman getir mereka jadi korban pemerasan saat menonton gelaran Jakarta Warehouse Project. Akibatnya, muncul ajakan dan narasi untuk berpikir ulang menghadiri event-event musik besar di Indonesia ke depannya. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, kasus oknum polisi peras warga asing menjadi presiden yang sangat disayangkan, tidak hanya menjadi perhatian publik dalam negeri tapi juga luar negeri karena melibatkan warga negara asing. Sejauh mana memastikan pengusutannya tuntas dan transparan, kita sekarang sudah akan bergabung bersama anggota Kompolnas Muhammad Khoirul Anam yang bergabung dari luar studio. Selamat sore Pak Anam. Selamat sore, apa kabar Mbak Kania? Ya, kabar baik Pak Anam, terima kasih telah bergabung bersama kami. Pak Anam kemarin baru bertemu dengan Propam ya Pak Anam, tentunya mendapatkan informasi terbaru. Apa saja penjelasan yang diberikan kemarin? Sudahkah mendapatkan informasi atau keterangan yang lebih jelas terkait dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi ini? Iya, kami kemarin ini menindaklanjutin komunikasi sebelum-sebelumnya, cuman yang kemarin itu memang kami sangat dalam, kurang lebih 3 jam lebih lah dengan teman-teman Propam. Kami dijelaskan bagaimana struktur peristiwa, siapa saja yang terlibat, kenapa kok ada peristiwa tersebut, sangat detail. Oleh karenanya ada beberapa hal yang menarik. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih ke teman-teman Propam, ke kepolisian yang semangatnya terbuka begitu. Bahkan ada beberapa ide yang memang sangat baik, sangat progres, khususnya soal des pelaporan di Malaysia oleh Atpol. Itu yang pertama. Nah, terkait peristiwanya sendiri, sebenarnya memang angka 45 itu bukan angka yang melapor. Saya koreksi tadi karena di tampilan itu, angka 45 warga negara Malaysia tersebut itu didapatkan dari satu pendekatan rekam jejak kesehatan, ya, ada tes urin macam-macam itulah yang menjadi angka yang ada
Lah, yang melapor itu dengan bantuan Kedutaan Besar Malaysia itu ada 2 LP. Ya, jadi 2 LP yang mendasari ini juga menjadi satu proses. Lah, memang di acara tersebut memang ada tes urin dan sebagainya. Dan itu menurut kami informasi soal prosedur dan sebagainya kami mendapatkan kelengkapan dan ada komitmen bahwa minggu depan ya itu akan ada sidang etik untuk mereka yang melakukan pelanggaran. Yang kedua, memang sudah ada beberapa orang yang diamankan dan kami juga melihat mereka yang diamankan mengecek langsung benar enggak informasi tersebut, ternyata memang benar diamankan oleh Propam. Oke. Apa yang menurut Anda tadi Anda mengatakan menarik itu apa, Pak? Iya, menariknya itu proses pemeriksaannya baik ya, menyeluruh begitu ya. Salah satu yang penting misalnya dari sejumlah orang tersebut itu tidak hanya dipetakan jumlah orangnya, tapi juga dipetakan apa peran masing-masing. Nah, peran masing-masing ini salah satunya memang siapa yang bisa menggerakkan, siapa yang tergerakkan. Nah, itu satu. Yang kedua, struktur peristiwanya, struktur yang terjadi saat itu juga menunjukkan struktur siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran prosedur yang memalukan kita semua itu. Jadi tidak hanya dilihat, oh peristiwanya ini loh, enggak. Tapi juga ditelusurin peristiwa ini terjadi, siapa struktur paling bertanggung jawab, siapa struktur yang hanya ikut-ikutan saja. Oleh karenanya kemarin juga dibilang bahwa komitmennya adalah yang bertanggung jawab ya dikasih sanksi yang paling tegas. Jadi sanksinya proporsional berdasarkan struktur peristiwa dan struktur bertanggung jawab. Itu yang menurut saya menarik ya. Kan biasanya juga kasus-kasus model kayak begini ya dikebiauya saja, flat gitu. Enggak. Nah, peristiwa ini didudukkan dengan cara siapa yang bertanggung jawab, siapa yang menggerakkan, siapa yang tergerakkan, nantinya disusun proporsionalitas pertanggungjawabannya. Dan ini menurut saya baik ya, komitmen yang baik. Jadi orang yang ikut-ikutan ya sanksinya sederhana, tapi kalau orang yang bertanggung jawab ya dia harus kena sanksi yang tegas dan paling berat. Kalau menurut saya yang menarik adalah juga penjelasan dari Propam yang mengatakan ada rekening khusus yang disiapkan, Pak. Rekening khususnya itu satu rekening atau beberapa rekening atau bagaimana penjelasannya, Pak? Dan apakah dengan menyiapkan rekening itu artinya terencana atau seperti apa, Pak? Bukan rekening khusus. Jadi angka 2,5 miliar yang angka itu bukan angka mati saat ini ya. Itu angka yang bisa berkembang juga. Jadi angka itu yang angka baru didapat dari pemeriksaan, termasuk juga ngecek bukti-bukti transfer. Nah, bukti-bukti transfer itu ya juga pasti menunjukkan rekeningnya. Jadi angka 2,5%, 2,5 M itu angka yang didapat dari ngecek bukti rekening dan ngecek berbagai keterangan yang ada. Itu jadi nggak ada rekening khusus ya, rekening yang transfer itu dicek, pemeriksaan personil juga dicek, muncullah sementara angka tersebut. Semoga kalau memang banyak yang mengadu ya, apalagi kan ini ada des di Malaysia banyak yang mengadu ya, nanti kalau angkanya muncul lebih banyak ya pasti akan lebih banyak. Oke, Bapak tadi mengatakan 45 ya, 45 korban tadi Anda mengatakan ini bukan berdasarkan laporan ya. Jadi 45 korban bukan. Berdasarkan laporan kesehatan, tadi Anda mengatakan seperti itu Pak Anam? Iya, jadi 45 itu basisnya adalah dari pendekatan kesehatan yang dilakukan waktu itu ya, cek urin dan sebagainya itu. Dan ada buktinya. Lah, yang melaporkan hanya 2 dan itu pun dibantu oleh Kedutaan Malaysia. Oke, jadi kalau kita belum tahu nih Pak, modusnya pada waktu itu pemerasannya itu dilakukannya itu seperti apa? Apakah sudah terungkap Pak? Caranya seperti apa?
Sampai saat ini sih sebenarnya sudah terungkap ya, tapi karena prosesnya masih berjalan, kami tidak bisa sampaikan. Takutnya memang mengganggu proses pemeriksaannya. Tapi dari struktur peristiwa, dari struktur pertanggungjawaban, sampai detail-detail perangkat prosedur bagaimana operasi itu dijalankan sudah diperiksa oleh teman-teman Propam dan kami mengapresiasi itu karena detail sekali. Ya, termasuk pembuktiannya juga bagus gitu ya. Lah, belum bisa kami sampaikan karena ini belum final. Nah, semoga ini bisa berkembang lebih jauh sehingga struktur pertanggungjawabannya jauh lebih terang benderang. Itu satu. Yang kedua, yang paling penting dalam konteks struktur peristiwa kita tunggu minggu depan itu ada sidang etik yang pasti nanti akan lebih terang benderang lagi. Karena termasuk juga misalnya apakah pertanyaan publik ya dan pertanyaan Kompolnas juga, apakah juga nanti ini kalau ada tindak pidananya akan ditindaklanjuti dengan tindak pidana. Lah kami yakin itu akan ditindaklanjutin. Sepanjang pengalaman kami ya di Kompolnas, kasus-kasus model kayak gini itu memang dugaannya memang ada pidana. Dan kami yakin Pak Kapolri, Pak Kabar Eskrim akan menindaklanjutin tindak pidana tersebut. Kalau dari jumlahnya Pak ada 18 Pak ya, sejauh ini 18 oknum dari Polsek, Polres hingga Polda, betul ya Pak ya? Betul. Ini, ya ini makanya ini lumayan, masih dikembangkan pemeriksaannya. Kalau memang ada tambahan ya akan ditambah, tapi kalau enggak ya mungkin 18 gitu. Oh gitu, karena memang yang beredar kan juga sebelumnya lebih banyak dari itu ya Pak ya? Ini lumayan mengejutkan ya berarti ya Pak ya? Yang beredar sekarang di sosial media cuma 12 malah. Cuma 12 ya, berarti memang simpang siur Pak ya informasinya ya? Yang pasti enggak, informasinya enggak simpang siur. Simpang siur itu kan di media sosial. Kalau informasi formalnya sampai hari ini ya itu 18 orang. Sampai tergantung hari ini perkembangan, pembuktian dan sebagainya. Oke, baik kalau begitu. Untuk memastikan Pak, terkait dengan motifnya belum ketahuan ya Pak ya? Itu juga belum dijelaskan? Sebenarnya soal motif ini antara penting tidak penting ya. Tapi bahwa peristiwanya adalah pelanggaran prosedur dan juga punya potensi tindak pidana itu jauh lebih penting. Dan itu yang kami pastikan ya, ada pelanggaran prosedur yang nantinya akan diuji di pengadilan etik. Sidang etik nanti minggu depan ya Pak ya. Terkait dengan targetnya Pak Anam, apakah memang disengaja Pak yang ditarget ini warga negara asing atau random saja Pak? Tidak sengaja atau ada alasan tertentu? Apakah itu terungkap Pak? Secara detail kami mendapatkan informasinya. Namun memang untuk kepentingan pemeriksaan, untuk kepentingan nanti sidang etiknya juga biar bisa maksimal, kami belum bisa menyampaikannya ke publik. Tapi kami awasin itu. Kami awasin dan kami akan pastikan bahwa struktur pelakunya, terutama apakah mulai dari penanggung jawab sampai yang paling rendah ya, kalau istilah kami itu orang yang bisa menggerakkan dan orang yang tergerakkan itu anatomi pertanggungjawaban, nah itu yang kami pastikan. Jadi siapapun yang terlibat di sana kami pastikan harus mendapatkan sanksi sesuai dengan proporsionalitas pelanggarannya. Oke, terkait dengan sanksinya akan didorong ke sanksi yang seperti apa Pak Anam? Terakhir Pak, pertanyaan. Kalau dalam kode etik ya paling tinggi memang PTDH ya, tapi PTDH ini ya layak kalau untuk yang bertanggung jawab, yang kontribusi terhadap peristiwa ini signifikan. Tapi kalau yang kontribusinya tidak signifikan ya nggak layak lah, kasihan juga. Nah ini kita harus proporsionalitas terhadap sanksinya, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga pertanyaan publik ya, dan kami juga bertanya, apakah ada potensi tindak pidana nanti dalam konteks sanksi?
ya secara sederhana potensinya ada dalam konteks pidana, dan kami juga mendorong konteks pidana ini, dan kami yakin Pak Kapolri maupun Pak Kabareskrim, karena ini urusannya beliau berdua, khususnya Pak Kabareskrim yang tanggung jawab soal pidana, pasti akan menindaklanjutin. Apalagi kalau melihat struktur peristiwa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman Propam kepada kami, Kompolnas. Oke, baik. Dan terakhir ini saya janji Mbak Anam, bagaimana kemudian Kompolnas memastikan menjamin begitu ya dalam pengusutan kasus ini, karena seperti yang kita ketahui tidak saja menjadi perhatian publik dalam negeri ya, tapi juga soal pidana ya. Kan kalau yang soal etik sudah dijelaskan komitmennya minggu depan ada sidang etik. Kalau yang soal pidana dari struktur cerita, dari substansi ceritanya, ya ini bau pidananya sangat kuat. Oleh karenanya ya memang ini harus kita kawal. Tidak hanya Kompolnas yang akan ngawal, kemarin kami juga nanya ke Propam, Propam juga akan ngawal, dan saya yakin publik luas juga akan ngawal peristiwa ini. Ya, karena secara sederhana ini bau pidananya kuat sekali. Gitu. Jadi tidak cukup dengan etik, tapi juga dengan pidana. Tapi saya juga ingatkan, karena background saya hak asasi manusia ya, kita ingatkan bahwa proporsionalitas itu penting. Jadi nggak bisa dikebiau ya. Semuanya bertanggung jawab maksimal juga nggak boleh. Tapi semuanya bertanggung jawab, lu tanggung jawabnya apa, rendah tanggung jawabnya juga nggak boleh. Jadi proporsionalitas saja, yang paling bertanggung jawab ya harus kasih sanksi yang besar. Gitu. Yang bertanggung jawabnya kontribusi terhadap pelanggaran atau terhadap tindak pidananya rendah ya disanksinya ya sesuai dengan kontribusinya. Gitu. Iya, yang penting pengusutannya tuntas dan transparan begitu ya Pak Anam ya? Betul, harus kita kawal bersama-sama. Baik, terima kasih Pak Anam telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.